Pemirsa, sebuah bengkel motor di jalur arteri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kebanjiran berkah mudik. Bengkel ini ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang ke kampung halaman untuk berbagai perbaikan. Ada-ada saja kendala menuju kampung halaman. Akibat dikejar waktu dan dihadang macet, banyak pemudik yang mesin motornya justru ngadat di perjalanan. Namun ini menjadi berkah tersendiri bagi sebuah bengkel motor yang berada persis di jalur arteri Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bengkel ini ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang kampung untuk berbagai perbaikan, mulai dari gangguan di bagian mesin hingga penggantian suku cadang. Zainal Saputra, salah seorang pemotor, mengaku mesin motornya mendadak berasap meski sebelum berangkat sudah dicek di bengkel langganan. Dari Fluid Penjaringan mau ke Pemalang. Mau ke Pemalang? Iya. Bang, ini motornya kenapa, Bang? Keluar asap dari CVT-nya. Keluar asap? Iya. Bang, emang sebelum berangkat nih nggak dicek dulu apa motornya gimana, Bang? Udah dicek, udah diganti semua, udah diganti oli. Terus pas di jalan tahu keluar asap. Udah trouble lagi? Iya. Bang, terus gimana, Bang, itu, Bang? Harganya berapa, Bang? Sekitar 30-an lah. Berapa? 30. 30-an? Iya. Diapain aja itu, Bang, motor? Dibersihin doang sih. Oh, dibersihin, nggak ada yang diganti, Bang? Enggak ada yang diganti, cuma dibersihin doang. Bang, mudik kali ini sama siapa aja, Bang? Sama saudara. Berapa? Sama teman rekan kerja. Sementara pemilik bengkel mengaku jelang pertengahan Hari Raya Idul Fitri, bengkelnya sedikit agak ramai dibandingkan hari-hari biasa. Rezekinya bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri seiring dengan kenaikan arus pengendara yang hendak pulang kampung. Menjelang Lebaran begini lebih ramai. Lebih ramai, Bang, ya? Ini didominasinya para pemudik itu, Bang, ya? Iya. Apa aja, Bang, yang dibenerin biasanya, Bang? Ya, untuk biasa ban, pambel, kalau untuk motor metik. Kampas gitu, Bang, ya? Ya, kampas rem. Bang, kalau untuk harga sendiri ada kenaikan nggak sih, Bang? Enggak, kita standar, tidak ada perubahan. Joshua memberikan layanan dan perbaikan dengan harga terjangkau, sekitar Rp30.000 dan tidak ada kenaikan harga. Namun lain halnya dengan ganti suku cadang yang harganya disesuaikan dengan jenis kendaraan si pemudik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah ini mengimbau agar pemudik berangkat lebih awal ke kampung halaman demi menghindari kepadatan. Hal ini dilakukan karena diprediksi mudik 2024 akan terjadi sangat masif. Meski cuti bersama terjadi 6 April 2024, namun sebanyak 167,2 juta orang diprediksi akan mulai berangkat mudik ke kampung halaman pada tanggal 3 April 2024. Bahkan pergerakan mudik juga sudah mulai terlihat di hari ke-10 sebelum Lebaran. Ya pemirsa, para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda, namun paling banyak ke Pulau Jawa, yaitu sekitar 80,2%. Dan kita akan lihat daerah mana saja yang dipilih oleh para pemudik. Para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun pemudik didominasi menuju ke Pulau Jawa dengan persentase 80,2%. Di mana diantaranya menuju Jawa Tengah 31,81% atau sekitar 61,6 juta orang. Jawa Barat sebanyak 16,59%, kemudian ada Yogyakarta 6,6%. Dan menuju Jakarta sebesar 3,35%. Untuk puncak arus mudik 2024 diperkirakan akan terjadi pada hari Senin 8 April atau 2 hari sebelum Lebaran. Dengan prediksi pergerakan sebanyak 13,7% atau 26,6 juta orang. Lalu hari ketiga sebelum Lebaran dengan prediksi pergerakan 11,94% atau 23,1 juta orang.
Kemudian hari keempat sebelum Lebaran yaitu sebanyak 11,98% atau 23,2 juta orang. Puncak arus mudik ini diprediksi yang menggunakan sejumlah moda transportasi pemirsa, baik bus, kereta, mobil hingga motor. Sementara arus balik diprediksi terjadi pada Minggu 14 April 2024 dengan prediksi pergerakan sebanyak 21,16% atau 40,99 juta orang. Dan pemirsa, itu dia tadi prediksi pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran tahun 2024 ini. Semoga Anda bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman. Selamat berkumpul bersama keluarga. Sementara itu pemirsa, berbagai cara dilakukan agar bisa mudik ke kampung halaman. Salah satunya menggunakan transportasi bajai. Ya, pemudik nekat memilih kendaraan bajai karena ekonomis dan efisien. Iring-iringan pemudik bajai terlihat di jalur Pantura, Kota Cirebon. Pemudik nekat menggunakan bajai untuk mudik ke kampung halaman karena harga moda transportasi lain telah melambung tinggi. Mudik menggunakan bajai dipilih karena harganya terjangkau dan efisien. Salah satunya Amiluddin memilih berangkat menggunakan bajai dari Grogol, Jakarta menuju kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah bersama teman-teman. Mudik dari mana? Mau ke mana, Pak? Dari Grogol mau ke Cilacap. Kenapa ini mudiknya pakai bajai itu? Ya kita ongkosnya gimana ya? Travel 400. Oh gitu. Iya. Tadi selama perjalanan gimana? Macet nggak di Ya, jalan? alhamdulillah lancar walaupun macet sedikit-sedikit. Di mana waktu itu ketemu macet? Di mana ya, Pemanukan sama di daerah Bekasi situ ya. Oke. Siap. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Amiluddin. Amiluddin. Yang ini. Pada puncak arus mudik, kepadatan terjadi di sejumlah titik ruas jalan Pantura imbas dari pemberlakuan sistem one way di jalur tol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah selama arus mudik 2024 kali ini. Warga yang sedang atau hendak melakukan mudik dihimbau untuk selalu waspada. Kecelakaan antar dua minibus terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah mobil minibus berisikan pemudik tiba-tiba menabrak minibus lain yang sedang berhenti di palang pintu perlintasan rel kereta api Sumpiuh. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir yang mengantuk. Meski kedua minibus alami kerusakan yang cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu di Desa Purbalamo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sebuah mobil travel rute Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 50 meter. Sopir dan 11 penumpang travel berhasil selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kecelakaan beruntun antar satu unit truk pickup angkutan umum dan juga sepeda motor terjadi di Jalan IR Sutami, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Meski tidak ada korban jiwa, namun dua warga pengendara sepeda motor alami patah kaki dan langsung ditolong warga sekitar. Yang mana akibat dari saudara Ibrahim, pengemudi kendaraan truk mengalami remblong yang mengakibatkan menabrak mobil engkel, kemudian berlanjut kepada angkutan kota yang terparkir di Briling sehingga mengakibatkan 3 kendaraan yang terparkir roda 2 mengalami benturan juga. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk selalu cek kondisi kendaraan saat hendak melakukan perjalanan jauh dan pastikan tidak mengantuk saat berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemirsa, terdapat 38 keberangkatan kereta api jarak jauh yang membawa lebih dari 26.000 penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa.
Dari 38 keberangkatan, 17 diantaranya merupakan kereta api tambahan yang disediakan PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta untuk mengakomodir peningkatan penumpang di momen Lebaran 2024. Diketahui dari total 957.000 tiket yang tersedia untuk keberangkatan dari berbagai stasiun kereta di Jakarta, sudah terjual lebih dari 751.000 tiket. Sehingga masih ada 251.000 tiket yang tersedia untuk tanggal 11 hingga 21 April mendatang yang bisa dibeli melalui berbagai aplikasi mitra KAI. Sementara itu hingga malam ini pemirsa, pergerakan penumpang yang pergi mudik terlihat masih memadati area tunggu counter check-in Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Memasuki 4 hari jelang Lebaran, mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Untuk tujuan destinasi favorit rute domestik yaitu Bali, Makassar, Surabaya, Medan, dan juga Padang. Pengelola Bandara Suta memprediksi puncak arus mudik terjadi hari ini dengan jumlah penumpang mencapai 188.000 orang. Lebih dari 23.000 pemudik berangkatkan dari pelabuhan alternatif di Cilegon, Banten, pemirsa. Pihak pelabuhan menyiapkan 11 kapal feri untuk penyeberangan. ...23.832 pemudik motor menyeberang dari Pelabuhan Alternatif Ciwandan, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Sabtu malam. Antrian kendaraan pun masih terjadi. Para pemudik memilih berangkat malam untuk menghindari panas. Mereka membawa serta anak dan istri untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Sementara itu, jalur arteri Pantura padat pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Pemudik berplat B Jakarta dan Karawang ini sempat mengalami tersendat di persimpangan lampu merah arteri Arjawinangun. Selain arus mudik kendaraan dari Jakarta, kepadatan arus mudik ini juga terjadi oleh kendaraan lokal yang akan mudik di sekitar Cirebon. Peningkatan volume kendaraan arus mudik ini akan terus terjadi mulai dari Sabtu malam hingga hari Minggu nanti.
Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pemirsa mencapai klimaksnya. Puluhan ribu kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak masih terjebak antrean hingga di ruas tol Tangerang Merak. Puluhan ribu kendaraan pribadi yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten masih terjebak antrean. Bahkan antrian panjang kendaraan pribadi berada di ruas tol Tangerang Merak. Seluruh area kantong parkir kendaraan di Pelabuhan Merak sudah dimasuki ribuan kendaraan. Pemudik bahkan menunggu berjam-jam untuk menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Pihak kepolisian akhirnya mengalihkan kendaraan pribadi yang masih terjebak antrian panjang dan kendaraan yang berada di rest area ke Pelabuhan Ciwandan. Ya, saya ulangi. Jadi pemudik yang sudah terlanjur datang ke arah Banten Merak ini yang masih ada di buffer zone di rest area yang belum memiliki tiket, ya kita akan layani pembelian tiket. Ya, namun untuk pelabuhan yang akan dilalui bukan Pelabuhan Merak tapi Pelabuhan Ciwandan.